Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita punya program nih Dik Doang yang disebut Rumah Ramah Indonesia. Kembali ke rumah. Rumah ini ternyata penghuninya lah yang menentukan keberlangsungannya. Ruh dari rumah adalah manusia-manusianya. Oleh karena itulah rumah harus berpasangan dengan ramah. Nah, keramahan manusia dalam menjalin kehidupan sosial maupun personalnya sebaiknya bagaimana? Kita akan kembali setelah kereta yang melewati. Indonesia Rumah Ramah, rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ramah berkata. Nah, yang lebih penting dari rumah dan para penghuninya adalah tamu. Karena tamu inilah yang membawa keberkahan dari Allah. Rumah ini siap menerima siapa saja atau harus ada syarat tertentu? Sebenarnya orang kayak Gus nggak diterima di sini. Iya. Orang pantas yang menerima beliau di sini. Ya. Tapi sekali lagi goa ini ada dua perjalanan yang paling indah di hadapan yang Maha Mulia. Ya. Yaitu anak kecil atau anak muda yang mencium tangan orang tuanya, pergi keluar untuk menuntut ilmu. Ya Allah. Nah, yang kedua adalah orang kayak saya yang udah pensiunan, tinggal di rumah, jangan melulu dari musola, rumah, tapi membuka juga pintunya, menerima anak tadi, yang pergi tadi, untuk memberikan kehangatan tentang ilmu keilahian. Nah, Dik Doang ini kan tidak hanya seniman, tidak hanya pengarang lagu dan penyanyi, pengarang hidup, tidak hanya desain grafis, tapi juga seorang pengajar, terutama untuk anak-anak. Pertemanan sangat luas. Pernah singgah ke studio TV, pernah ke Olimpiade Beijing, ya jadi pembawa obor, pernah menjadi duta lingkungan, duta pendidikan, ya. Pelajarin dulu ya. Duta pajak bahkan. Wah, ini kan berbagai jenis manusia pernah ditemui, pernah diakrabi. Berbeda-beda dong mereka. Beda ini terjadi karena terjadinya perubahan. Dulu satu pandangan, satu pendapat, satu keyakinan. Kemudian sekarang mulai menemukan diri mereka yang baru. Bukan melakukan kesalahan sesungguhnya, karena perjalanan spiritual masing-masing orang itu mengasyikkan dan dia berada di titik itu. Bagaimana Dik Doang tetap bisa bergaul dengan mereka, membawa keramahan yang khas Indonesia, bahkan khas seorang Dik Doang, sehingga Dik Doang bisa diterima oleh begitu banyak kalangan. Malu kalau kita orang Indonesia tidak seluas lautannya. Ini menarik. Ada 17.000 kepulauan, ada 500 suku bangsa. Garis pantainya nomor 2 setelah Kanada. Ikan-ikan yang berenang itu di Atlantis, kalau bertelur sampai ke laut Australia, hidup di karang-karang kita. Kita tuh kaya. Jangan mempersempit negara kita. Begitupun juga dengan kepribadian kita. Jadilah orang yang banyak gurunya gitu, banyak wawasannya, lalu wawasannya menggumpal menjadi cakrawala. Belajarlah engkau pada Gus Chandra, Gus-Gus yang lain, sampai nanti kau sadar ada guru di dalam hati kita yang akan membimbing dan akan menuntun, dan kamu jangan menghindari tuntunan itu. Dan kita tahu bahwa teman-teman yang berbeda itu, yang pada awalnya adalah satu teman perjalanan, adalah merupakan sebuah proses. Proses itu adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan kita bahwa kita sedang hidup. Kalau ada orang takut akan perubahan, sesungguhnya dia sudah mati, atau dia tetap hidup, tapi dalam kemiskinan jiwa dan hati. Jadi kalau ada istri yang bilang, "Papa sudah berubah," balas, "Mama yang nggak pernah berubah." Gitu ya. Ya berubah. Kolor aja berubah dulu berapa nomornya? Sekarang udah XL. Nah, seringkali perubahan ini disertai pemaksaan kehendak Dik Doang. Kekerasan, merasa titiknya sekarang ini
titik kebenaran. Dia merasa orang-orang lain tuh di belakang dia tertinggal atau bahkan belok ke jalan yang salah. Nemuin gitu Gus. Terus memilih cara kekerasan, teriak-teriak, pemaksaan kehendak. Kalau aku sih yang paling kusuka teriaknya Dik doang karena serak-seraknya itu kan ya, berupa karya, berupa nyanyian, berupa ajakan kebaikan. Ini kalau memilih cara untuk memaksakan kehendak, keramahannya hilang dong, rumah Indonesianya gimana dong? Iya. Jadi gini, apabila mana kamu benar, kamu disalahkan, ya sudah, jangan merasa kamu harus menjawab tuduhan-tuduhan itu. Karena orang yang benar disangka tidak benar, dia menahan kebenarannya, bahkan dia mencurigai kebenarannya sebagai pembenaran, maka Allah yang maha benar akan menyelinap sebagai kebenaran yang absolut. Ya, coba bayangin kalau kamu sudah menjadi ucapan kebenaran, perbuatan kebenaran dari yang maha benar, kan Rasulullah menjadi teladan bagi kita untuk hal itu. Jadi sekali lagi, sudahlah, belajarlah kamu sampai kamu nanti paling tahu bahwa dirimu tidak tahu apa-apa sesungguhnya. Iya, justru ketika kita merasa benar, kita baru saja berbuat salah. Asik. Aku paling suka ini, ada perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita tidak perlu menjelaskan apapun tentang diri kita kepada orang yang mencintai kita, karena dia tidak butuh penjelasan apa-apa. Demikian pula kita tidak perlu menjelaskan tentang diri kita kepada orang yang membenci kita, karena dia juga tidak butuh penjelasan apa-apa. Jadi life must go on gitu ya. Dan kita tetap pada prinsip bahwa apa yang kita lakukan dalam perjalanan menuju Allah. Ini yang gue suka dari rumah goa itu. Iya, karena ini sih ya, kalau kendaraan kita cinta ya, apakah kamu bisa melihat kekurangan? Karena kita punya istri jelek gitu ya. Orang komentarin lagi, gue amat bini lu. Kita jadi mikir, kenapa kita menyintai istri kita yang jelek gitu ya? Ternyata kita lupa bahwa ada cinta di situ yang mengubur semua segala kekurangan. Jadi nggak ada orang jelek sebenarnya Gus gitu loh. Iya. Yang ada adalah kamu, cintanya itu terpilah-pilah, terkotak-kotak, baik. Ya coba deh sekali-sekali. Kamu cinta kepada siapapun, beres hidup kamu udah. Kamu nggak kelihatan baik juga menjadi orang baik sebelum kamu disakiti oleh orang. Tapi kamu tetap baik sama orang yang menyakiti kamu. Disitulah surat Inna A'tainaka kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sanaka wal abtar. Siapa yang membencimu udah tenang aja, dia yang terputus dari Allah. Ya seluruh keberkahan dia pindah ke kita. Ya, tapi kalau kamu ikhlas ya, kalau kamu mendam doang sama aja bohong. Ada 4 pilar dalam rumah ini. Ya, apa itu? Demikian pula ketika kita memandang sesuatu hal. Cara pandang. Cara pandang ya. Jarak pandang. Batas pandang. Dan sudut pandang. Nah, tentu saja terjadinya perbedaan pandangan karena cara pandang yang berbeda, jarak pandang yang berbeda, batas pandang yang berbeda, dan sudut pandang yang berbeda. Wow. 4 pilar inilah yang aku rasa bisa kita gunakan untuk membangun rumah ramah Indonesia. Kita kehilangan sunnah yang paling sederhana, menebar salam. Tuntunan Kanjeng Nabi, setiap kita berpapasan dengan sesama muslim, Assalamualaikum. Tapi rasa-rasanya tradisi ini sudah benar-benar hilang. Karena bahkan sesama muslim pun tidak lagi menebar salam, justru saling membid'ahkan, mendolimi, mengkafirkan. Kita yang seharusnya berbondong-bondong masuk surga bersama-sama, mengajak yang belum mau dan belum mampu, tapi justru sekarang mendorong-dorongnya ke neraka. Masuk ke rumah Allah itu orang yang kasar jadi lembut hati. Sekarang orang yang lembut hatinya masuk ke rumah Allah, keluar jadi kasar. Nah, ini dia persoalannya. Ya, gimana ya teman-teman ya, selesain deh kata-kata kafir-kafirin orang itu. Karena Rasulullah dan para nabi juga sahabat bermain juga dengan orang-orang kafir ya. Hidup bersama orang kafir. Itu rahmatan lil alamin. Jelasin Gus. Ya, rahmatan lil alamin bukan hanya rahmatan lil muslimin, bukan hanya rahmatan lil mukminin, bahkan bukan hanya rahmatan lil muttaqin, tapi rahmatan lil alamin, bagi alam semesta.
seluruhnya mendapatkan rahmatnya Allah. Dan itu tugas Rasulullah Muhammad SAW untuk menebarkan salam, menebarkan keselamatan, kesejahteraan. Ya kita doakanlah teman-teman kita yang masih jauh, masih berusaha mendekat, itu sampai pada tujuannya. Nah sebenarnya ada satu clue, satu petunjuk untuk memahami perbedaan. Kita berbeda karena kita sama. Sama-sama berbeda. Iya kan? Iya. Ketika kamu mengatakan cinta tidak bisa melihat kekurangan, aku boleh dong mengatakan cinta bisa melihat kekurangan. Kekurangannya adalah kekurangan kelebihan, sedangkan aku kelebihan kekurangan. Nah kalau kita bisa sama-sama memahami keganjilan masing-masing, hanya sesama ganjil yang saling menggenapkan. Ya kan? Jadi rumah ramah Indonesia tidak bisa dilihat dari bangunan beton yang menjulang sebenarnya, tapi justru dengan kesederhanaan. Kesederhanaan itu harus kita yakinkan adalah sebuah kebersahajaan, ya. Dan kebersahajaan itu adalah keniscayaan di mana awalnya kita miskin, ya, terus kita ikhtiar dan berdoa, kita menjadi kaya, ya. Kaya hati, ya, kaya harta, ya, kaya keberadaan kita. Ya. Kesederhanaan inilah diteladani oleh Rasulullah, di mana kalau kita menapaki perjalanan Rasulullah sampai kota Mekah, susah mencari rumahnya di mana. Iya. Ya, karena sebaiknya rumah itu posisinya di kolbu tadi, seperti beliau bilang, di intisari hati bernama kolbu. Jadi menurut Dik Doang, puncak dari kekayaan adalah kesederhanaan. Itu tercapai ketika kita telah berhasil menyerahkan kehidupan kita bukan hanya untuk kehidupan kita itu sendiri, tapi untuk kehidupan orang kebanyakan. Itulah perjalanan kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Allah, rahmatan lil alamin. Dari ketinggian kita menuju kerendahan, sekarang kita ke bawah. Oke. Rumah goa itu konsepnya bagaimana? Goa ini kan go to Allah, menepi sebentar dari kehidupan. Ya. Karena kita hidup di tengah-tengah audiens, begitu banyak orang-orang di hadapan kita, kita butuhlah keseimbangan. Dulunya apa? Dulunya ini tempat, maaf ya, jin buang anak ya, di mana ada perempuan bunuh diri, narkoba, tersembunyi. Ya, ketika kita datang ini dengan sendirinya, mereka jadi tidak ada lagi. Justru aku mencoba untuk berpandangan positif. Mereka-mereka yang telah mendahului kita dengan cara yang seperti itu, menjadikan seorang Dik Doang mendapatkan inspirasi, melakukan sesuatu kebaikan. Nah, itu justru semoga menjadi amal jariah mereka, menjadi pengampunan bagi mereka, dan masuk surganya Allah. Karena Islam itu kan indah sekali, ya kan? Kita merasa kekurangan, tidak berbuat apa-apa, tapi rahmatnya Allah itu melampaui segalanya. Pengampunan Allah itu melebihi segala sesuatu. Dan siapa tahu, siapa yang kita sangka masuk neraka justru ternyata menjadi penyebab kita masuk surga bahkan. Karena cara pandang kita, sudut pandang. Amanah. Anggaplah Allah memberikan kelulusan dalam tingkat yang TK gitu. Saya pindah ke tanah yang lebih lapang lagi, yang bisa parkir. Tapi baik lagi saya harus dipaksa oleh Allah untuk tidak meninggalkan tempat ini. Nah, kemudian ketika kehidupanmu yang menepi ini toh juga berdekat-dekatan dengan masyarakat, bahkan mereka tidak sekedar mampir, melihat ke dalam rumah goa, apa yang bisa disiarkan dari dalam untuk bisa diakses keluar? Rumah goa ternyata harus menjadi perjumpaan para kekasih-kekasih Allah. Terus dari sini disajikan kopi, makanan goreng-gorengan, apa yang ringan-ringan lah. Kita berniaga, berdagang sesuai dengan Rasulullah, dengan cara yang halal, insya Allah ya. Doain istiqomah tuh susah. Karena saya kan juga pembina UMKM di Tangsel. Tapi dulu saya bilang jangan cuma kamu ngomong doang. Kalau bisa kamu berbicaralah, karena ada perbuatan kamu di situ. Ya udah, saya bicara hanya sebatas pengalaman-pengalaman. Jadi ternyata rumah ramah Indonesia bukan sekedar manis kata, tapi juga harus manis perbuatan. Walaupun kita
sangat mungkin berhadapan dengan pahit kata dari orang lain dan pahit perbuatan juga dari orang lain. Justru karena kita mengenal agama sebagai wahana untuk mengekspresikan cinta kita kepada Allah, meneladani Rasulullah, maka kita jangan sampai putus asa, putus berharap dalam terus memperjuangkan keindonesiaan kita, keramahan kita, dan menjaga rumah besar yang bernama Indonesia. Indonesia rumah ramah, rumah kita bersama. Indonesia rumah ramah, ramah orang-orangnya, ramah perkataan, ramah perbuatan, ramah pergaulan, ramah persahabatan. Alhamdulillah, obrolan menyenangkan, hangat dengan Dik Doang mengenai banyak hal yang pada prinsipnya adalah ajakan untuk terus menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia, dengan tentu saja keramahan yang merupakan bawaan lahir, bakat spiritual seluruh anak bangsa Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Chandra Malik di program Rumah Ramah Indonesia pada kunjungan berikutnya. Kita akan terus belajar dari para tokoh masyarakat, seniman, budayawan, berbagai kalangan tentang bagaimana merawat Indonesia, merawat keberagaman dalam keberagaman dalam program Rumah Ramah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.